Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Big Data dengan judul analisis dan visualisasi data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur menggunakan Microsoft Power BI dengan studi kasus kesehatan mental remaja pada media sosial. Nah, latar belakang perkembangan teknologi digital telah menjadi bahan media sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari keseharian remaja, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga aktualisasi diri. Namun, sisi lain, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada kesehatan mental remaja, seperti stres, kecemasan, kualitas tidur, dan risiko depresi. Fenomena ini menghasilkan volume yang besar dan beragam, dengan jumlah kecepatan dan jenis struktur data yang disebut dengan data. Nah, untuk memahami karakteristik ketiga jenis data tersebut, tugas ini menggunakan satu tema yang konsisten, yaitu kesehatan mental remaja pengguna media sosial pada ketiga jenis data. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Power BI. Lalu tujuannya yaitu yang pertama, untuk memahami karakteristik data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Lalu yang kedua, melakukan cleaning dan transformasi data menggunakan Power Query. Yang ketiga, menghasilkan visualisasi informatif di Power BI. Dan yang terakhir, menganalisis pola kebiasaan digital dan kesehatan mental remaja. Lalu saya mengambil sumber datanya yang terstruktur itu menggunakan format CSV, mengambil data dari Kaggle yang berisi 1.200 responden survei. Lalu data yang kedua itu semi terstruktur berformat JSON dengan isi profil demografiknya. Lalu yang ketiga tidak terstruktur dengan format TXT dengan isi feedback naratif. Nah, lalu langsung saja kita lanjut ke data terstruktur. Pada data terstruktur ini saya menggunakan file time.health.csv dengan berisikan 1.200 baris kolom dengan usia, gender, durasi media sosial, dan lainnya, dengan rata-rata penggunaan media sosial itu 4,54 per jam per hari, dan rata-rata tidur itu 6,45 jam per malam. Lalu ada proses cleaning, yaitu pertama pemeriksaan missing value atau tidak ditemukan nilai kosong. Yang kedua itu validasi duplikat berdasarkan responden ID. Yang ketiga, validasi rentang nilai numerik dengan skala 1 sampai 10. Dan yang terakhir itu ada standarisasi kategori teks untuk konsistensi visual. Nah, ini untuk gambaran visualisasi di Power BI-nya. Nah, ini untuk data tidak terstrukturnya. Di sini ada beberapa diagram. Yang pertama itu ada bar diagram. Ini untuk diagramnya pakai bar chart, yang dimana diagram ini menunjukkan tingkat stres berdasarkan gender, yang menunjukkan bahwa rata-rata stres level responden laki-laki itu di 5,47 dan perempuan itu di 5,42. Lalu ada scatter plot dengan rata waktu tidur dan tingkat kecemasan berdasarkan gender. Ini laki-laki memiliki rata-rata waktu tidur sekitar 6,40 jam dengan rata-rata CGP levelnya 5,59,
Lalu perempuan dengan rata-rata 6,50 ini dengan esensi level sedikit lebih tinggi yaitu 5,69. Lalu di sini ada donut chart yaitu distribusi status depresi dengan menunjukkan angka 97,42%. Responden atau setara dengan 1169 orang berada pada label 0 atau tidak terdeteksi depresi, sedangkan 2,58% ini setara dengan 31 orang berada pada label 1 atau teridentifikasi gejala depresi. Lalu yang terakhir ini ada tabel detail yang berisi AG, sleep hours, stress level, dan activity level, menampilkan rincian data per responden yang dapat difilter digunakan untuk penelusuran Guildford lebih lanjut. Dari kesimpulan data terstruktur ini, bahwa hasil visualisasinya, mayoritas responden itu di 97,42% tidak terindikasi gejala depresi berdasarkan beberapa label. Meskipun demikian, indikator digital well-being flag menunjukkan bahwa 12,58% responden berada pada kategori ARS dan 61,92% berada pada kategori moderat, sehingga hanya 25,50% responden yang berada pada kategori HALF sepenuhnya. Perbedaan rata-rata tingkat stres dan kecemasan antar gender relatif kecil, sementara hasil relasi sederhana menunjukkan tidak ditemukan hubungan linear yang kuat antara durasi menggunakan media sosial dengan skor risiko kesehatan mental, yang mengindikasi bahwa risiko kesehatan mental remaja memungkinkan besar dipengaruhi oleh komunikasi banyak faktor dan hanya durasi penggunaan media sosial semata. Nah, lalu kita lanjut yang kedua itu ada data semi tidak terstruktur. Nah, sebelum kita lanjut, di sini juga visualisasi data terstruktur. Data responden itu 1.200, yang tidak mengalami depresi itu 97,42%, 12,58% itu mengalami depresi, dan 4,54 itu rata-rata jam tidur merata. Nah, lalu lanjut ke data tidak terstruktur. Nah, kalau kita lanjut ke data semi tidak terstruktur dengan berformat JSON. Pada data semi terstruktur ini yang digunakan adalah profile JSON yang berisi data profil demografis responden yang terhubung dengan pada kolom responden ID, berbeda dengan data CSV yang memiliki skema kolom tetap. Data JSON tersebut dalam format value yang self-describing, yaitu setiap responden diimplementasikan sebagai satu objek dengan pasangan atribut responden ID, nama, NIM, prodi, semester, dated, dan email yang dapat bertambah atau berbeda strukturnya. Nah, ini untuk keringkasannya kita bisa lihat dulu di Power BI-nya. Di page 2 ini adalah visualisasi data semi terstruktur dengan berformat JSON. Ini ada tabel yang berisikan respon ID, nama, proses dan dosis, menampilkan detail profil kedua responden. Lalu ada pie chart, jumlah responden berdasarkan basis, menunjukkan komposisi yang seimbang. Satu responden 50% menggunakan iPhone, satu responden menggunakan laptop. Lalu di sini ada bar chart
sini ada bar chart nih yang content of response ID by semester. Masing-masing satu responden pada semester 4 dan 5. Lalu ada bar chart lagi di sini. Nah, jumlah responden berdasarkan program studi masing-masing satu responden dari program studi sistem informasi dan ilmu komputer. Lalu di sini ada KPI yang dimana menampilkan total 2 responden pada data profil. Nah, ini untuk visualisasi profil itu 50% iPhone dan 50% laptop. Terjadi pada semester 4 dan 5 masing-masing satu responden di S1 ilmu komputer dan di S1 sistem informasi. Nah, pada data semi terstruktur berformat.json tadi memungkinkan penyimpanan atribut profil responden itu secara fleksibel tanpa terikat pada sama kolom yang kaku seperti pada tabel CSV. Meskipun jumlah record pada data pendukung ini masih terbatas 2 responden ya, karena kita mengambil salah satunya saja. Lalu hasil transformasi menunjukkan bahwa proses flattening berhasil membuat struktur JSON menjadi tabel relasional yang dapat dihubungkan dengan data utama melalui response ID, sehingga informasi profil dapat memperkaya konteks analisis kegiatan mental yang dibahas di bab sebelumnya. Lalu lanjut kita ke data tidak terstruktur, pengolahan teks. Nah, pada data tidak terstruktur ini yang digunakan adalah file terminal feedback.txt, yaitu catatan atau naratif responden mengenai kegiatan digital dan kondisi mentalnya ditulis dalam bentuk karakteristik tanpa struktur kolom maupun tema buku. Nah, data ini merupakan bentuk data tidak terstruktur otentik karena berupa kalimat naratif yang tidak dapat langsung diproses dalam bentuk tabel oleh Power BI. Lalu pengolahan teksnya, pertama itu membaca seluruh isi berkas teksnya dulu, lalu melakukan ekstraksi informasi menggunakan pustaka RE, lalu menyusun hasil interaksi ke dalam tabel terstruktur baru dengan kolom responden, dan terakhir menyimpan tabel ini dengan hasil ekstraksi tersebut agar dapat diimport lalu divisualisasikan ke Power BI. Nah, ini untuk urutannya, baca dulu, baru ekstrak, baru buat tabel, baru import ke Power BI. Lanjut, kita langsung masuk ke visualisasi Power BI-nya. Nah, ini untuk gambaran tabel tidak terstruktur dengan format TXT ya. Di sini tuh ada cut KPI dengan rata-rata skor kecemasan itu menampilkan nilai 2,00 untuk average kecemasan dan 200 untuk stres. Dan di sini ada donor chart di mana seluruh data berhasil diekstraksi berada pada kategori A3. Ini. Lalu ada bar chart, yaitu responden hasil ekstraksi tercatat paling banyak menggunakan platform Facebook. Ini bar chartnya. Lalu jumlah responden, ini jumlah responden berdasarkan gender menunjukkan proporsi 100% pada kategori male. Lalu di sini ada detail tabel, ada respon ID, usia, gender, platform, dan lain-lainnya, yang merupakan hasil ekstraksi tes secara rinci dengan responden berusia 14 tahun, gendernya male, platform favoritnya Facebook, durasinya 7,9 jam, ikut tidur 7,4 jam dengan skor kecemasan 2, skor stresnya juga 2, skor well-beingnya aktif. Nah, hasil dari ekstraksi tes tadi menunjukkan hal yang menarik, yaitu
meskipun skor kecemasan dan skor stres eksternal tergolong rendah, well-being berada pada kategori aktif. Nah, hal ini mengidentifikasi bahwa status well-being pada data ini memungkinkan besar tidak hanya ditentukan oleh skor kecemasan dan stres semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti durasi penggunaan media sosial yang cukup tinggi, semisal 7,9 jam per hari, dan usia responden yang masih tergolong remaja awal dari 13-14 sampai ke 19 tahun. Nah, temuan ini konsisten dengan misi kesehatan mental remaja bersifat multidimensi dan tidak dapat dijelaskan oleh satu indikator tunggal. Terakhir kesimpulan, dimana di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu kesimpulan dari data terstruktur dengan formasi bahwasanya memberikan gambaran 1.204 domain secara tabular, yang dimana analisis distribusi gender, durasi mensos, tidur, dan indikator kesehatan mental. Lalu yang kedua ada data semi terstruktur dan format desain untuk menyimpan profil fleksibel dalam format key value yang berupa flexibel sebelum dihubungkan dengan data utama. Yang ketiga ada data tidak terstruktur menggunakan format TXT, yaitu memerlukan teks minim menggunakan typing sebelum dapat divisualisasikan di Power BI. Nah, lalu yang terakhir itu atau yang keempat integrasi Power BI adalah ketika jenis data saling melengkapi dan dapat diintegrasikan dalam satu tema analisis konsisten untuk memahami kesehatan mental remaja di era digital. Nah, ini untuk data JSI yang aslinya yang judulnya permintaan, dan ini untuk laporan sayanya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.